Di Kongres PSI, Prabowo tuduh demo Indonesia gelap dan kabur aja dulu tuh direkayasa. Bahkan dia bilang semuanya dibiayai oleh koruptor-koruptor itu. Kita coba lihat videonya ya. Orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh, lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini. Mungkin Pak Presiden kita yang terhormat ini lupa kalau keadaan ekonomi kita itu emang lagi genting. Pengangguran di mana-mana. Belum lagi kita tahu susahnya nyari kerja di Indonesia. Ada wanita lulusan UGM dan dia cum laude. Itu lebih milih buat kerja di Australia jadi cleaning service dengan gaji yang lebih besar daripada harus kerja di Indonesia dengan gaji yang ya standar UMR. Jadi gimana yang bilang Indonesia nggak gelap? Gue sebenarnya ada nggak suka kalau apa-apa tuh alasannya dibayar. Seakan-akan rakyat itu semuanya tuh dibayar gitu Pak. Jadi gimana? Apa solusinya? Bahkan di saat orang lain susah nyari kerja, Bapak malah bagi-bagi jabatan sama wamen-wamen. Udah jadi wamen, dikasih komisaris juga. Jadi orang-orang pintar di negara kita fungsinya buat apa Pak? Lulus capek-capek, cum laude, di universitas ternama mahal-mahal, buat apa? Jadi jangan salahin orang-orang yang lagi berusaha keras buat kerja di luar negeri, karena menurut mereka yaitu buat merubah kehidupan mereka jadi yang lebih layak dan ya seenggaknya lebih dihargain daripada di negara kita. Jadi ya jangan remehkan orang-orang yang emang mau kabur aja dulu. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sambil kayak nyinyir gitu. Aduh, sedih saya melihat presidenku seperti itu. Kayak nyinyir kepada rakyat. Bapak lupa 3 kali kalah. Bapak lupakah 3 kali kalah? Dan Bapak menang itu juga dibantu rakyat, juga dengan segala hal-hal yang rakyat tidak ketahui. Kok nyinyir rakyat Pak? Indonesia gelap. Indonesia gelap. Memang gelap Pak, karena banyak maling-maling uang negara. Dan Bapak janjinya ngomong kosong. Akan saya kejar koruptor ke Antartika. Sampai ke ya kolong-kolong jembatan kayak apa kayak. Aduh sedih. Nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang maha kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai presiden di Indonesia. Saya akan menilai. Kalau seandainya saya menilai diri saya tidak berhasil, saya mohon dengan sangat, jangan saudara harapkan saya mau maju lagi. Sebagai seorang pejuang, kita hanya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Kok jadi gini Bapak? Bapak Presiden kok jadi gini? Kok jadi nyinyir-nyinyirin rakyat? Bapak lupa, Bapak 3 kali kalah. Bapak lupa. Hah? Bapak lupa. Bapak kira Bapak menang kemarin itu karena Bapak terbaik? Karena Bapak cocok jadi presiden? Enggak. Karena rakyat kasihan. Diberikan Bapak kesempatan kali ini. Dan kebetulan saingan Bapak tidak begitu populer. Ada satu populer tapi salah partai. Jadi Bapak terpilih bukan karena Bapak hebat. Kasihan rakyat. Dan nyatanya pelajarannya adalah 3 kali Bapak kalah selama ini, harusnya Bapak kalah 4 kali. Karena apa? Hasilnya ini. Diberikan rakyat menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029, ini hasilnya. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Kabur aja dulu. Hah? Begitu pidato seorang presiden di depan rakyatnya. Malah rakyatnya yang disindir-sindir. Asal Bapak tahu, ya,
rakyat ini mandi keringat cari makan dan hasil keringatnya dipajakin untuk menggaji Bapak, untuk memberi makan kucing Bapak, untuk memberi makan kuda-kuda Bapak, untuk memberi makan asisten-asisten Bapak, menteri-menteri Bapak, wamen-wamen yang Bapak pilih. Ya, asal Bapak sadar itu, Bapak Presiden Republik Indonesia. Rakyat ini mandi keringat, belum dimakan hasil keringatnya, udah dipajakin. Malah Bapak nyindir-nyindir rakyat. Selama 8 bulan ini, apa kebijakan Bapak kepada rakyat Indonesia? Tidak ada, nol. Semuanya untuk kepentingan-kepentingan Bapak, untuk menteri-menteri, wamen-wamen, komisaris, sobat-sobat Bapak yang lama, Bapak berikan jabatan semua. Ada yang rangkap jabatan, ada yang loncat sana, loncat sini, ada yang melejit naik pangkat. Ya. Bapak bersedih karena ada menteri belum mendapatkan mobil dinas. Bapak bersedih karena tunjangan-tunjangan tidak sesuai. Bapak bersedih karena hakim gajinya kecil. Bapak bersedih ya karena Yo guys, balik lagi tentunya bersama saya Uki Kevi. Nah, ini ada berita dari kok bisa ya Amerika Serikat akan kelola data pribadi warga Indonesia, guys. Waduh, akibat bagian dari kesepakatan dagang, Amerika Serikat kelola data pribadi warga Indonesia ya, menguasai data tanpa hambatan hukum. Bukankah ini kesepakatan yang merugikan gitu, guys? Waduh, kabar-kabar miring ya, katanya Pak Prabowo ini menjual ini ya sudah kita lihat beritanya seperti apa, guys. Amerika Serikat akan kelola data pribadi warga Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan dagang 19%. Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo resmi menyepakati perjanjian dagang baru dengan AS yang salah satu poin krusialnya memungkinkan data pribadi warga Indonesia dipindahkan secara bebas ke negara Paman Sam. Kesepakatan ini diumumkan langsung oleh Presiden Donald Trump melalui siaran resmi Gedung Putih. Dan intinya, negara Indonesia ini sudah dijual ke asing. Kita akan tetap menjadi pasar dan pengguna, sementara mereka akan menguasai data tanpa hambatan hukum dan meraup keuntungan besar. Bukankah ini kesepakatan yang sangat merugikan? Gimana menurut kalian? Waduh, benar juga ya. Instagram Pak Prabowo digeruduk netizen. Kenapa? Yuk kita lihat. Jadi setiap postingan Pak Prabowo itu pasti hampir 99% netizen mengkritisi beliau. Apa aja? Kita bacain ya. Di antaranya, keadilan sosial bagi seluruh kawan koalisi yang tidak diadili hukum pidana. Tuh. Hidup gajah rakyat, hidup semut. Apa itu? Oh, gajah ya, nggak punya ijazah maksudnya. Kemudian, selamat atas penjualan akses tanah air Indonesia ke Amerika. Sejauh ini Presiden Indonesia yang statementnya paling buruk itu Anda, Pak. Selalu melawan kritik, padahal dari rakyatnya bukan musuh politiknya. Udah bener dari dulu kalah terus malah dikasih menang. Duh, Prabowo, Indonesia gelap, terang hanya milik menteri-menterimu dan penjilatmu. Akui saja kalau sampean lagi balas budi sama orang-orang di balik jadinya sampean jadi presiden. Itu kata netizen ya. Kata netizen ya. Kasihan dibohongin menterinya mulu nih orang. Presiden kita takut sama si gajah, nggak ada ijazah. Tinggal nunggu waktunya aja Pak, 98 akan terulang kembali. Oh, takut sekali ya. Kalian sadar nggak sih, seorang presiden aja mengfollow akun mantan presiden, tapi nggak di follow back, guys. Dari sini kita tahu, presiden kita hanya dijadikan namanya saja. Ada lagi seru nih, Pak tolong kalau berpidato tidak usah terlalu berapi-api. Ini sudah bukan musim kampanye Pak. Bapak sudah jadi presiden rakyat, sudah merasakan kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Bapak. Jadi percuma aja ngomong berapi-api kalau tidak sesuai realita di lapangan. Jadi presiden kita sekarang Donald Trump cuy, apa masih Pak Prabowo? Pak Bowo. Ada lagi, ini yang rakyat butuh. Kena PK bukan 50 pesawat Boeing. Bebaskan Tom Lembongmu, orang tak bersalah kau penjarakan. Di mana hati nuranimu? Ya, itulah kurang lebihnya kata-kata netizen. Jadi ketidakpuasan, kritik, dan yang paling serem tadi ya, kalau aksi 98 terjadi lagi. Nauzubillah min dzalik ya. Iya, serem juga ya. Amplop kondangan akan kena pajak. Semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, ini beneran terjadi atau enggak? Gini ceritanya. Jadi salah satu anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam ketika rapat dagang BUMN bilang dia mendengar wacana kalau amplop undangan atau hajatan itu akan dikenakan pajak, guys. Yang mana ini tuh jelas memberatkan rakyat ya. Nggak hanya itu, sebelumnya beliau juga membahas kebijakan pajak yang semena-mena
mana-mana. Mulai dari pedagang online, influencer, dan UMKM yang jualan online juga dikenakan pajak ya. Nah, balik lagi ke isu, beneran nggak amplop yang diterima ketika hajatan atau undangan itu bakal dikenakan pajak? Nah, ini udah dijawab oleh DJP ya, atau Direktorat Jenderal Pajak. Dan jawabannya ternyata tidak ya. Kata DJP, jika pemberian tersebut bersifat pribadi, tidak rutin, dan tidak terkait dengan hubungan pekerjaan, itu tidak akan dikenakan pajak ya. Tapi terlepas dari itu, menurut kalian gimana? Pajak yang kalian bayar udah sesuai belum dengan fasilitas yang kalian terima? Waduh. Amnesty International Indonesia mengecam pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap beberapa waktu lalu dibiayai koruptor. Indonesia Gelap adalah istihad dan gerakan sosial yang muncul sebagai bentuk kritik terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia, terutama sejak awal tahun 2025. Pernyataan Presiden tersebut jelas merupakan bentuk serangan terhadap kebebasan berekspresi dan hak warga sipil untuk menyuarakan protes yang sah dan damai, kata Wirya dalam keterangannya Selasa 22/7/2025. Menurutnya, hal itu merupakan upaya untuk mendelegitimasi gerakan masyarakat sipil dengan melontarkan klaim yang tidak berdasar ke publik luas. Apa yang dikatakan oleh Prabowo tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga bukan kali pertama Presiden menyudutkan suara-suara kritis dari masyarakat. Sebelumnya, Prabowo juga menyerang kredibilitas Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM dengan tuduhan membawa kepentingan asing dan misi adu domba saat masyarakat sipil mengawasi jalannya pemerintahan. Imbuhnya, menurutnya Presiden alih-alih mendengar dan menanggapi substansi kritik dari rakyat, justru memilih menyerang motif dan kredibilitas para pengkritiknya. Ini menciptakan narasi yang berbahaya, seolah-olah siapapun yang mengkritik negara adalah musuh, antek asing, atau kaki tangan koruptor. Ini adalah retorika khas rezim otoriter yang takut pada transparansi dan pertanggungjawaban publik. Presiden harus segera berhenti melontarkan klaim yang tidak berdasar terkait gerakan masyarakat sipil, serta menjamin dan membuka seluas-luasnya akses masyarakat untuk menyampaikan kritik secara sah dan damai di Indonesia. Waduh. Prabowo bilang Indonesia masih banyak koruptor. Diminta rakyat aktif melapor. Nggak deh pak. Nggak deh pak. Kalau saya nih melapor, nanti saya yang jadi tersangkanya pak. Aduh, ini seorang pria melaporkan ada korupsi 13 miliar. Ujung-ujungnya ya jadi tersangka tuh. Nggak deh. Aduh, ngeri nih negara ini nih, ngeri. Yang laporkan korupsi malah jadi tersangka. Buset. Nih ada lagi nih, Komisaris Utama ASDP laporkan ya ada korupsi. Ya, laporkan korupsi ke Erick Thohir. Ujung-ujungnya apa? Tuh dipecat. Ya, dipecat tuh. Masih mending ini dipecat nih. Ya, nggak jadi tersangka ini. Tapi ngeri. Aduh, ngeri nih. Nggak deh. Negara ini gimana? Negara ini. Bener ya, serem juga ya. Ketika kita mengetahui bahwasanya ada yang korupsi, malah kita yang jadi tersangka atau menjadi kehilangan pekerjaan gitu ya, alias dipecat gitu guys. Wah, benar-benar negara ini jadi entah nggak jelas gitu guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait Presiden kita Prabowo yang kita cintai, kalian cintai ya, yang kemarin oke guys, gimana guys ya ketika data-data rakyat Indonesia dijual ke Amerika. Gimana guys? Mungkin kalian punya komentar, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.